Aku berdiri di puncak benteng memandangi lautan luas yang bergolak di bawah sana. Angin dari timur berdesir membawa aroma garam dan mesiu, mengingatkanku pada darah ayahku yang tumpah di tanah ini. Aku, Sultan Ba'abullah, anak seorang raja yang dibunuh dengan licik oleh bangsa asing, bersumpah di depan langit dan laut, di depan arwah nenek moyangku yang bersemayam di antara pepohonan cengkeh dan pala, bahwa aku akan mengusir mereka dari tanah ini. Dan janji itu kini terpenuhi. Ketika Portugis datang, mereka membawa agama, senjata, dan tipu muslihat. Mereka menawarkan persahabatan, namun di balik senyum mereka ada pisau yang siap menusuk kapan saja. Ayahku, Sultan Khairun, menerima mereka dengan tangan terbuka, namun yang didapatnya hanyalah tikaman di punggung, tepat di jantung kekuasaannya. Aku menyaksikan tubuh ayahku terbujur kaku. Matanya yang biasanya penuh semangat kini redup bagai api kecil yang ditiup angin malam. Setelah malam kelam itu, aku tidak tidur, tidak makan, dan tidak berbicara selama 3 hari 3 malam. Hanya satu hal yang terngiang di benakku: balas dendam. Tapi aku bukan orang bodoh yang akan menyerang tanpa rencana. Tidak, aku adalah anak Khairun, pewaris Ternate, dan aku akan menghancurkan mereka dengan cerdik, dengan tawa yang akan menggema lebih keras dari meriam mereka. Ternate bukan sekedar pulau kecil di antara ribuan pulau lain di Nusantara. Ternate adalah jantung Maluku, tanah yang diperebutkan oleh dunia. Di sini, cengkeh tumbuh subur, memenuhi udara dengan aroma yang membuat para pedagang Eropa datang dari seberang lautan, bahkan rela menukar emas dan perak hanya untuk mendapatkannya. Tapi tidak mereka tahu bahwa di balik wangi cengkeh itu tersembunyi senjata yang lebih berbahaya: amarahku. Aku memanggil para panglimaku, para punggawa, dan para saudagar. Kami berunding di ruang besar yang diterangi oleh pelita, membicarakan strategi dengan ketenangan yang menakutkan. Kita akan mengepung mereka, kataku sambil menunjuk peta yang terhampar di lantai. Tidak dengan kemarahan yang buta, tetapi dengan ketenangan seorang pemburu yang tahu kapan waktu yang tepat untuk menyerang. 5 tahun kami mengepung mereka, menunggu mereka kehabisan makanan, air, dan harapan. Sementara mereka terkurung dalam benteng batu yang mereka bangun sendiri, aku memperkuat armadaku, membangun kora-kora yang lebih cepat dan lebih kuat, melatih prajurit-prajuritku dengan senjata yang kami rampas dari mereka. Aku belajar dari musuhku, dan itulah yang membuatku lebih kuat. Ah, kora-kora itu, perahu-perahu indah yang meluncur seperti anak panah di atas air. Aku masih bisa mendengar suara dayung mereka yang mengiringi nyanyian para prajuritku, suara yang membelah malam dan membuat para penjaga Portugis menggigil dari ketakutan. Mereka tahu malam itu kami akan menyerang. Ketika waktu yang dinantikan tiba, aku berdiri di atas salah satu kora-kora, menghadap benteng yang sudah telah menunggu ajalnya. Aku memberi isyarat dan hujan api pun dimulai. Meriam-meriam kami menyala menembus dinding-dinding tebal yang mereka kira tak tertembus. Namun bukan hanya meriam yang kubawa, aku juga membawa kisah legenda dan tawa. Tawa kami yang menggema ketika benteng itu akhirnya jatuh, membawa serta keangkuhan bangsa yang telah menumpahkan darah ayahku. Mereka lari seperti tikus yang melarikan diri dari kapal yang tenggelam. Kami mengejar mereka, namun bukan dengan berkebencian, melainkan dengan keadilan. Aku tidak ingin membunuh mereka semua, karena balas dendam yang sejati bukanlah menghabisi nyawa musuh, melainkan membuat mereka merasakan kekalahan yang pahit dan melihat bahwa tanah ini, tanah Ternate, tidak bisa mereka taklukkan. Malam itu, aku berdiri di benteng yang telah kami rebut kembali, mengangkat pedang ayahku ke langit. Ini untukmu, ayah, bisiku. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tersenyum. Senyuman yang bukan karena kemenangan, tetapi karena aku tahu di bawah bintang-bintang malam itu, Ternate kembali menjadi milik kami sepenuhnya. Namun, kisah ini belum usai. Sejarah tidak pernah berhenti pada satu kemenangan. Aku, Sultan Ba'abullah, masih memiliki banyak cerita yang ingin kuceritakan. Bagaimana aku menjalin persahabatan dengan kerajaan-kerajaan lain, bagaimana aku menjaga perdamaian dan menghindari perang yang tidak perlu, dan bagaimana aku memastikan bahwa generasi berikutnya tidak perlu mengangkat senjata seperti yang kulakukan.
Tapi itu kisah untuk lain hari. Sekarang aku ingin mendengar dari kalian, sahabat-sahabatku. Apa yang kalian pikirkan tentang perjuanganku, tentang Ternate dan Maluku yang begitu kaya, namun selalu menjadi incaran bangsa asing. Aku ingin tahu bagaimana kalian melihat orang ini, dan apa kalian melihat sejarah ini, dan apa yang bisa kita pelajari darinya untuk masa depan yang lebih baik. Berikan komentarmu di bawah ini. Aku, Ba'abullah, akan selalu mendengarkan.